Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja masuk kepada metode yang kedua, yaitu metode SAW atau metode Simple Additive Factoring. Metode SAW. Metode SAW di sini yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut yang terdapat pada SAW. Langsung kepada contoh soal. Di sini terdapat 3 tabel, yaitu tabel kriteria, tabel bobot, dan tabel jenis atribut. Tabel kriteria di sini terdapat 4, C1 sampai C4. Bobot di sini juga terdapat 4, dan atribut di sini terdapat 4. Dan setiap kriteria memiliki nama kriteria seperti C1 panjang, C2 ketebalan, C3 harga, C4 waktu pengantaran. Dan setiap kriteria ini memiliki bobot, dan masing-masing bobotnya 4, 3, 5, 4. Dan untuk jenis atributnya, C1, C2 atributnya benefit, C3 dan C4 cost. Benefit ini yaitu mencari nilai maksimum dari sebuah data, baik itu C1, C2, C3, dan C4, ataupun yang termasuk benefit. Dan di sini karena benefitnya cuma C1 dan C2, maka nantinya akan dicari nilai maksimum untuk C1 dan C2. Dan nilai minimum untuk C3 dan C4. Di sini ada perbedaan. Nilai maksimum di sini menjadi pembagi, sedangkan nilai cost di sini atau nilai minimum di sini menjadi yang pembagi dari data yang ada. Lanjut, tabel kriteria atau tabel alternatif. Di sini terdapat PT Sinar Jaya, PT Limas, PT Sinar Baja Lestari, PMW Inti Sumber. Terdapat C1, C2, C3, dan C4. Nantinya C1 ini merupakan benefit, C2 ini merupakan benefit, C3 ini merupakan cost, C4 ini merupakan cost. C1 akan dicari nilai maksimum, C2 akan dicari nilai maksimum, C3 akan dicari nilai minimum, C4 akan dicari nilai minimum. Langsung saja kepada tahap yang pertama. Melakukan perhitungan normalisasi untuk kriteria panjang. Kriteria panjang di sini yaitu menentukan nilai maksimal. Kenapa maksimal? Sudah pasti karena dia memiliki tipe benefit. Apabila benefit, maka akan dicari nilai maksimal. Dan nilai maksimal atau nilai maksimum dari C1 di sini yaitu 300. Di sini C1, nilai yang paling tertinggi dari atas sampai bawah yaitu 300. 300 di sini akan menjadi pembagi dari setiap bilangan yang ada pada C1. Seperti berikut. Ini data pada C1, dan ini adalah pembagian. Setiap data dari C1 dibagi dengan nilai yang paling tertinggi dari C1, dan didapatkan hasil seperti ini. Dan untuk selanjutnya, nilai maksimal pada kriteria ketebalan atau C2. C2 ini sama dengan C1 memiliki kriteria benefit, dan dicari nilai maksimumnya, yaitu 200. Ini C2. Didapatkan nilai maksimum yaitu 200. Sama seperti C1 yang menjadi pembagi adalah 200 dari setiap nilai yang ada pada C2. Seperti ini. Ini data pada C2 dan ini pembagian yaitu setiap data pada C2 akan dibagi dengan nilai tertinggi yang terdapat pada C2 atau kriteria ketebalan yang dapatkan hasil seperti ini. Dan untuk yang ketiga, menentukan nilai minimum pada kriteria harga. Seperti soal yang pertama, pada slide pertama, kriteria harga merupakan tipe cost. Yang dicari yaitu nilai minimumnya. Adapun nilai minimumnya dari data C3 yaitu 800.000. Ini 800.000. Ini akan menjadi pembilang dan ini akan dibagi setiap data yang ada. Berbeda seperti yang tadi. Setiap bilangan nilai tertinggi pada C3 akan dibagi dengan setiap data yang terdapat pada C3. Seperti ini. Dan ini hasilnya. Menentukan nilai minimum pada kriteria waktu pengiriman. Ini sama dengan C3. Sama-sama memiliki tipe cost, sama-sama mencari nilai terendah minimum. Di sini terdapat 3. Dan terdapat juga pada 3 kolom. 3, 3, 3.
Dan 3 ini akan dibagi dengan setiap data yang terdapat pada C3 seperti 3 bagi 3, 3 bagi 5, 3 bagi 3, 3 bagi 4, dan 3 bagi 3. Dapatkan hasil seperti ini. Dan selanjutnya yaitu membuat tabel metrik untuk keseluruhan data. Tabel ini didapat dari tabel sebelumnya, di mana C1 yang dicari tadi adalah nilai maksimumnya. Begitu juga dengan C2 nilai maksimumnya, dan C3 nilai minimumnya, dan C4 nilai minimumnya. Dan semua data tersebut dibuat dalam sebuah tabel secara keseluruhan. Lanjut untuk tahap yang kedua, yaitu mencari nilai preferensi dari masing-masing alternatif dengan menambahkan hasil perkalian ternormalisasi dengan bobot kriteria. Nah, langsung saja untuk V1 di sini 0,667, 0,667, 0,667, 0,6671. Ini didapat dari data sebelumnya. Data sebelumnya itu data maksimum untuk C1. Dan dikalikan dengan 4. 4 di sini dapatnya dari mana? 4 di sini didapat dari kriteria C1 yaitu panjang. Dan panjang di sini memiliki bobotnya 4. Maka setiap C1 dikalikan dengan 4. Begitu juga dengan C2 dikalikan dengan 3. C3 dikalikan dengan 5. Dan C4 dikalikan dengan 4. Dan inilah setiap perkalian dari C1, C2, C3, dan C4 berdasarkan bobot yang telah ada dan dapatkan hasil seperti ini. Nantinya hasil ini akan diurutkan dari yang paling besar ke paling kecil. Seperti ini, yaitu melakukan perangkingan. Perhitungan mulai dari yang terbesar. Di sini terdapat ranking 1, yaitu PT Sinar Jaya dengan skornya 12,91667. Di sini benar 2V1 atau PT Sinar Jaya memiliki nilai tertinggi dari semua data atau nilai terbesar. Maka dia memiliki ranking 1. Begitu selanjutnya diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai metode SAW. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.